Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, masih melanjutkan pembahasan tentang al-an'am, tentang hewan-hewan ternak dan tanaman yang dipersembahkan oleh orang-orang musyrik kepada tuhan-tuhan mereka. Jadi cerita yang kemarin Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang musyrik di zaman jahiliyah di kota Mekah adalah mereka kalau punya tanaman, kalau punya ternak, sebagiannya dipersembahkan maunya mereka untuk Allah, sebagiannya untuk sesembahan yang lain, maunya itu untuk sesembahan yang lain. Masih dalam cerita itu, dan oleh sebab itulah surat ini dinamakan dengan surat Al-An'am, karena berkaitan dengan hewan-hewan ternak yang ada kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka persembahkan itu kepada tuhan-tuhan mereka. Rabbuna Jalla wa Ala menceritakan, wa qalu hadhihi an'am wa harthun hijrun. Wa qalu, dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu mengatakan hadhihi an'amun, ini adalah hewan-hewan ternak. Dan hewan ternak kalau di zaman itu maksudnya adalah unta, sapi, kambing. Kan di Jaziratul Arab, di kota Mekah secara khusus, kota Mekah Madinah, tidak ada hewan yang diternak, maksudnya dipelihara untuk dikembangbiakkan kecuali tiga itu. Adapun binatang-binatang yang lain maka dimiliki bukan untuk dikembangbiakkan tapi untuk keperluan yang lain. Orang itu kalau punya keledai, punya himar hanya untuk angkut-angkut barang. Kalau punya kuda itu hanya untuk tunggangan. Tidak ada hewan yang diternakkan, yang dipelihara untuk dikembangbiakkan kecuali tiga binatang tersebut. Makanya an'am maksudnya adalah tiga itu. Wa qalu hadhihi an'amu wa harthun, dan juga hasil tanaman itu hijrun, haram, adalah haram, la yata'amuha illa man nasha, enggak boleh memakannya kecuali orang-orang yang kami kehendaki, kecuali yang kami kehendaki, min khadamatil awsan wa ghairihim, dari kalangan para juru kuncinya berhala-berhala itu, wa ghairihim, maupun yang lainnya, biza'mihim, dengan persangkaan mereka, ay la hujjata lahum fi, mereka sama sekali enggak punya dalil untuk melakukan hal tersebut. Wa an'amun hurrimat zuhuruha, dan di sana ada hewan-hewan ternak yang hurrimat, yang diharamkan zuhuruha, punggungnya, maksudnya fala turkabu, tidak boleh untuk dinaiki. Jadi salah satu di antara keyakinan, kepercayaan yang ada di kalangan orang-orang Arab itu adalah demi menghormati pada berhala-berhala mereka, maka ada hewan-hewan ternak tertentu itu yang nggak boleh ditunggangi, yang nggak boleh dinaiki. Fala turkab, nggak boleh dinaiki, kasawaib wal hawami, kayak sawaib itu bentuk jamak dari saibah, wal hawami dari ham. Saibah ya kawan, itu satu ada kebiasaan di zaman dahulu. Jadi hewan ternak itu kalau dinazarkan bahwasanya ini dipersembahkan untuk tuhan-tuhan mereka, maka tusayyab itu dilepas. Ya nggak boleh dipakai untuk kerja, nggak boleh ditunggangi, nggak boleh diminum air susunya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Maka itu namanya saibah. Ini binatang itu namanya saibah. Wal hawami, al hawami itu bentuk jamak dari ham. Ham itu binatang juga. Ham itu satu binatang yang
binatang yang sudah punya anak 10 ekor, yang sudah punya anak 10 ekor. Kalau binatang ini sudah punya anak 10 ekor, maka binatang tersebut sudah tidak boleh untuk ditunggangi, tidak boleh untuk dipakai kerja, tidak boleh untuk dilakukan tindakan yang lainnya. Keyakinan mereka di zaman itu. Wa an'amun, dan ada binatang-binatang ternak la yadhkuruna ismallahi 'alaiha, dan ada binatang-binatang ternak yang tidak mereka sebutkan nama Allah padanya, inda rabhiha, tatkala mereka sembelih. Bal yadhkuruna isma asnamihim, bahkan tapi mereka itu menyebut nama dari berhala-berhala mereka. Wa nasabu dzalika ila Allah, dan mereka menyabarkan ini semua adalah atas perintah Allah. Iftira'an alaihi, berdusta atas nama Allah. Sayzihim bima kanu yaftarun, dan Allah akan membalas mereka atas apa yang mereka dustakan alaihi, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada adat yang ada di zaman dahulu ini tentang hewan-hewan ternak yang mereka persembahkan, yang mereka yakini ini, yang mereka yakini itu, mereka nyatakan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengatakan waqalu, mereka juga punya mengatakan berlandaskan pada keyakinan mereka. Waqalu, dan mereka mengatakan ma fi butuni hadhil anam, ma fi butuni hadhil anam, yang ada pada isi perut gitu ya, binatang-binatang ini al-muharramah, yang diharamkan. Yang diharamkan maksudnya itu yang diyakini tidak boleh digunakan untuk ini, tidak boleh digunakan untuk itu. Wa hiyas sawaib wal bahair, sawaib yang tadi saibah, binatang yang dinazarkan, dipersembahkan untuk Tuhannya, maka nggak boleh ditunggangi, nggak boleh disembelih, nggak boleh dimakan. Wal bahair, bahair itu bahirah, yani bahirah itu adalah binatang, yani bahiratun itu adalah binatang yang sudah pernah melahirkan 5 anak, yang sudah pernah melahirkan, yani 5 anak. Jika anak yang terakhir adalah anak perempuan, jika anak jadi unta betina ya, yang melahirkan 5 anak yang terakhir adalah betina, maka maka binatang tersebut tidak boleh untuk disembelih, tidak boleh yani untuk disembelih. Nah, itu bahira. Mana tadi? Khalisatun itu adalah halal lidzukurina, yani lidzukurina, untuk kaum laki-laki kami. Wa muharramun ala azwajina, tapi tidak boleh dimakan untuk kaum perempuan, oleh istri-istri kami. Fa iyyakum maitatan, tapi kalau binatang ini mati, yani fa iyyakum maitatan, binatang ini mati birafa iyyakum maitatun wan nasab, yani dibaca mansab maitatun atau maitatan ma'a ta'nitsil fi'li wa tadhkirihi. Fi'ilnya itu bisa dimuannaskan, fi'ilnya bisa dimudzakarkan, maka bacanya bisa wa iyyakun, yakun pakai ya atau takun pakai ta, ya yakun pakai ta. Maitah bisa dibaca bermarfu maitatun, boleh dibaca maitatan. Dalam ilmu nahwu kalau dibaca maitatan jelas maitatan itu adalah khabar dari kana. Kalau dibaca maitatun, kalau dibaca kalau dibaca maitatun, maka dia fa'il dari kana yang sempurna. Kana itu ada 2, ada kana naqis, ada kana yang kamil. Baik, nggak bakas nahwu lah tuh. Fahum fi syuraka, apabila binatang ini yaitu saibah, ini dan binatang yang bahira itu mati, maka baru boleh dimakan bareng-bareng. Fahum fi syuraka, maka laki-laki perempuan berhak dua-duanya berserikat untuk menikmatinya. Sayzihimullahu wasfahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan atas sifat mereka, apa yang mereka katakan tadi. Uzalika, hal itu bitahlili wa tahrim, yani mengharamkan seenaknya, menghalalkan semaunya.
Ay jazaohu, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Innahu hakimun fi sun'i, Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana dalam perbuatannya, yakni alimun bi khalqihi, maha mengetahui terhadap penciptaannya. Nah, jadi ini keyakinan-keyakinan yang mereka miliki orang-orang Arab Makkah di zaman jahiliyah, meyakini binatang-binatang itu nggak boleh dimakan, binatang-binatang itu nggak boleh dinaiki, binatang-binatang itu semacam itu. Qad khasira alladziina qatalu, telah merugi orang-orang yang mereka itu membunuh. Bitakhfif wa tasydid. Qatalu itu takhfif, qatalu itu tasydid. Jadi taknya di tasydid. Yani qad khasira alladziina qatalu auladahum, anak-anak mereka, membunuh anak-anak mereka bil wa'di, dengan menguburnya hidup-hidup. Safahan jahlan, karena tindakan kebodohan. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Mimma lukira, dari apa yang disebutkan tadi. Iftira'an 'ala Allah, jadi berdusta atas nama Allah. Allahu wa ma kanu muhtadin, mereka sesat dan mereka tidaklah menjadi orang-orang yang mendapatkan, ini tidak mendapatkan petunjuk. Rugi mereka di satu sisi bunuh anak-anak mereka, di satu sisi ada binatang-binatang itu nggak boleh disembelih, ada binatang-binatang itu nggak boleh disembelih, nggak boleh dinaiki, bahkan nggak boleh untuk kerja, nggak boleh disembelih, nggak boleh dibunuh. Di satu sisi anak itu disembelih. Itu kata mereka bahwasanya itu adalah atas perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu adalah dhallu wa ma kanu muhtadin. Wa huwa alladhi ansha'a, dan dialah Allah, padahal dialah Allah yang ansha'a, khalaqa, yang menciptakan jannat basatin, kebun-kebun, ma'rusyat artinya adalah mabsutat, yang terhampar alal ardi, di bumi. Kebun-kebun yang tanamannya itu terhampar di bumi. Kalbitih, kayak semangka itu kebun, tapi tanamannya nggak menjulang tinggi, terhampar di bumi. Wa ghairu ma'rusyat, dan ada kebun-kebun itu yang tidak ma'rusyat, yang tidak terhampar. Bi an irtafa'at ala saq, yani tanamannya itu tinggi pada pohonnya, pada sak itu pada pohon nih, batangi ya. Karena kayak pohon korma, Allah lah yang menciptakan kebun-kebun. Ada kebun yang pohonnya tinggi, ada kebun yang pohonnya menjalar. Wa ansha'an, dan Allah juga menciptakan an-nakhla, korma, wa zar'a, dan tanaman, mukhtalifan ukuluhu, yang beda makanannya, maksudnya samaruhu, beda buahnya, wa habbuhu, dan biji-bijiannya, fil hay'ati wa ta'am, dalam bentuknya beda, rasanya beda. Wa zaitun wa rumman, begitu juga dengan pohon zaitun, ini wa rumman dan delima, mutasyabihan waraquha, yang mirip daunnya, hal sebagai hal, wa ghairu mutasyabih, dan tidak mirip, ta'muha, rasanya, daunnya mirip tapi rasanya enggak mirip. Daunnya pohon zaitun kayak pohon delima. Ini Allah Subhanahu wa taala kan zaitun dan rumman, zaitun dan rumman, zaitun dan pohon korma. Pohon delima itu daunnya mirip, buahnya atau rasanya enggak, rasanya beda. Kulu min thamarihi, silahkan makan dari semua buah-buahan itu, ila asmar, apabila sudah berbuah, qabla nurj, meskipun belum matang. Gitu. Wa atu haqqahu, dan berikanlah haqqahu, haknya, ay zakatahu, zakatnya, yauma hasadihi, yani pada waktu panen, bil fathi wal qasar, yani bil fathi wal qasar, baik dibaca fathah, dibaca maftuh fathah, maupun dibaca yani kasrah, yani maupun dibaca kasrah. Maksudnya apa? Yauma hasadihi wa yauma hisadihi.
minal usyar baik 1/10 atau nisfihi atau separuh dari 1/10 yani 20, ini 1/20. Wala tusrifu, dan janganlah kalian itu melakukan tindakan melampaui batas bi'ita'ihi kullihi, ini dengan memberikan, membayarkan zakat semua yang diberikan. Fala yabqa li'iyalikum syai', enggak nyisakan sedikit pun untuk keluarga kalian. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melakukan tindakan melampaui batas, al-mutajawizina ma haddalahum, yang melampaui apa yang diberikan batasan kepada mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Binatang-binatang ternak yang kalian yakini bahwasanya itu begini, itu begitu, itu datangnya dari Allah. Kemudian kalian yakini ada syarat ini, ada syarat itu, menyandarkan kepada Allah, padahal enggak. Apa mungkin yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak-anak perempuan dibunuh, binatang-binatang itu malah enggak boleh dibunuh. Kemudian Allah meneruskan, Allah pula lah yang memberikan nikmat jenis lain, yaitu jenis kebun dan tanaman, jenis kebun dan tanaman. Ada yang menjulang, ada yang menjalar, ada yang naik tinggi ke atas, silahkan dimakan. Jadi silahkan dimakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tanam pohon kurma, tanam pohon ini macam-macamnya itu, maka pohon-pohon itu meskipun wajib dizakati sebelum waktunya panen, silahkan dimakan, tidak ada masalah. Silahkan dimakan, tidak ada masalah. Misalkan pohon kurma, ada orang punya kebun kurma, itu kan nanti pada waktu kebun kurma itu sudah waktunya panen, itu kan ada kewajiban zakat. Kalau sebelum panen boleh dimakan atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Pada waktu masih rutop, pada waktu masih apa, sebelum jadi kurma itu silahkan untuk dimakan, silahkan dinikmati selama jadi keluarga dan macam-macam. Karena itu dalam fikih zakat ada istilah khas. Dalam fikih zakat itu ada istilah khas. Jadi dulu amil itu bukan nunggu di kantor ada orang datang bayar zakat terima kasih gitu ya, enggak, tapi keliling ke kebun-kebun. Kalau di area pertanian itu dia datang kebun-kebun, dia ada kebun A ya. Ditanya sama orang-orang, ini kebunnya siapa Pak? Kebunnya si A dipanggil, Pak ini kebunnya sama yang gue. Kebun ini Pak, ini waktunya mungkin 2 bulan lagi akan waktunya untuk panen. Dilihat dari luasnya, banyaknya pohon dan macam-macam, ini itu akan mengeluarkan misalkan 1 ton, misal akan menghasilkan 1 ton kurma. 1 ton kurma berarti ini wajib untuk mengeluarkan 1/10-nya, 1/20-nya kita bahas nanti. Tapi tidak dari 1 ton, karena otomatis sebelum nanti panen dengan makan sekeluarga. Jadi makan sekeluarga, anggaplah kita ambil 20% atau 10% saat turunnya panen itu dirasakan ya, ono kopi ya, mungkin ini ada semacam itu. Maka perhitungan zakat terhadap yang hasil dari zakatnya dengan nanti ini 800 kilo, yani 800 kilo hasil panennya. Nanti kita hitung zakatnya belakangan. Dicatat kebun A posisi di sini hasilnya 800 kilo. 2 bulan lagi kemudian datang ambil, gimana Pak, mana zakatnya? Catatannya di saya kebunnya jenengan 800 kilo. Waduh Pak, panennya cuma 500 kilo, panennya cuma 600, panennya 400. Ada apa? 2 bulan yang lalu catatan saya 800. Kalau kemudian pemilik korbannya mampu menjelaskan dengan detail, dengan tafsir, Pak dipangani codot, pangani opo, terangkan gitu ya, dicek sama tetangga-tetangganya, benar nggak Pak, ada codote, ada apa nih gitu. Ini enggak, maka tetap dihitung dari 800 kilo meskipun dia ngaku 400. Jadi kalau mentang-mentang bahwa itu menyatakan benar, jadi bahwa saya memang ada hama, salah jaringan tinggal ada hama, maka dibenarkan ucapan semacam itu. Itu amil pada zaman dulu. Jadi amil itu nggak panitia. Panitia zakat itu bukan amil. Panitia zakat itu ya panitia. Amil itu benar-benar deteksi sampai ngatot. Jadi kalau sampai ada perselisihan antara hasil dengan prediksi, itu ditanyakan dan macam-macam. Dalam istilah fikih zakat itu namanya khars. Khars itu memprediksi hasil panen. Memprediksi hasil panen. Kalau hasil panennya itu misalkan 1 ton, diperhitungkan kira-kira
makan habis dimakan oleh dia sekeluarga sebelum panen itu berapa? Panen itu mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu min samarihi idza asmar." Silahkan dimakan buah-buahnya, nggak ada masalah. Qabla an-nudud, sebelum matang makan nggak ada masalah. Terutama ini kurma. Kalau di negeri kita jagung, ya bener ya, jagung. Ya kalau beras kan reso. Jadi kalau jagung itu kan ya digodok, ya digimbal, ya dibakar, ya apa gitu. Jadi kebun luas, kebun jagung. Ini diprediksi sing habis kira-kira dibakar ini habis berapa persen? Ya tergantung luasnya, tergantung jumlah keluarganya juga. Kemudian ketika sudah panen, wa'atu haqqahu yawma hasadi. Jadi wa'atu haqqahu yawma hasadi, berikan zakatnya pada hari panen. Pada hari panen itu pada waktu maksudnya adalah satu musim panen. Jadi satu musim panen. Gambarnya begini, bayangkan azani Allah wa yakum. Jadi petani itu ada musim panen, musim rendeng tanaman padi itu loh. Tanaman musim rendeng, tanaman musim kemarau, maksudnya ngurutok. Ini telu biasa ya. Pokoknya satu musim. Nah, yang jadi perhitungan itu adalah kalau dia itu punya misalkan 5 sawah, itu selisih ya seminggu, 2 minggu, kadang-kadang selisih sampai 1 bulan. Dikumpulkan, digabungkan jadi satu atau tidak? Iya, kalau satu musim. Jadi 5 sawah yang dia miliki semuanya tanamannya itu adalah padi, beras itu, maka meskipun panennya itu yang nggak bareng, selisih misalkan sampai 1 bulan, 1 bulan setengah, ini sekarang yang sana 2 minggu lagi, yang ini 3 minggu lagi, yang sana sebulan lagi, dan macam-macam, tapi itu masih satu musim. Kalau masih satu musim, hasil dari semua sawah itu digabungkan jadi satu. Kalau sampai satu nisab, maka berarti dikeluarkan zakatnya. Kalau sampai satu nisab, maka berarti dikeluarkan zakatnya. Dan hasil panen ini tidak digabung dengan hasil panen musim depan. Jadi hasil panen ini tidak digabung dengan hasil panen musim depan. Kalau panen musim depan, yani kalau sekarang nggak sampai nisab, panen musim depan misalkan nggak sampai nisab, tapi kalau digabung sampai nisab, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya. Patokannya adalah satu musim panen, yaumul hasad, saat panen tersebut satu musim. Ini satu musim per tanaman beda-beda, beras sendiri, jagung ini sendiri, dan yang lainnya. Itu mana yaumul hasadihi, baik mengeluarkan 1/10 atau mengeluarkan 1/20. 1/10 itu jika tanaman tak ada hujan, yani 1/20 jika pengairannya itu butuh biaya. Kalau zaman dahulu itu pakai as-sani itu mengalirkan air dengan onta. Kalau zaman sekarang ya mekanik gitu, dengan diesel. Nah, ini wala tusrifu ada 2 arti di kalangan ulama tafsir. Wala tusrifu, jangan kalian itu keterlaluan mangan sebelum panen. Itu gara-gara khawatir ngetokno zakat kayak ngono kok ini terus mencet. Ojo. Kenapa? Ikhwan, satu hal yang perlu dipahami. Zakat itu kita tidak bermuamalah dengan manusia. Zakat itu kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hati, Maha mengetahui isi hati manusia. Beda dengan bayar-bayar yang lain. Bayar-bayar yang lain itu muamalahnya dengan manusia. Bayar pajak misalkan, itu kan muamalahnya dengan manusia. Seandainya dipuji-puji paling mau ngerti. Seandainya ini kaitan khusus dan kali ya. Ini kaitannya itu zakat itu kita muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimanipulasi data. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang terjadi sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian itu pelit, jangan sampai dia makan habis, banyak dimakan gara-gara ini khawatir bayar zakat. Ataupun kalau kalian itu orang yang sangat dermawan, jangan sampai semuanya dikeluarkan untuk bayar zakat, diselaporkan sampai koman untuk keluarganya. Itu 1.000. Dan makna kedua ini yang dipilih oleh Imam Suyuti rahimahullah. Tapi zakat itu baru wajib dikeluarkan kalau
Ini hasilnya satu nisab. Satu nisabnya bertani berapa ya? 5 wasak. Jadi ini 5 wasak. Satu wasak itu 60 sa', berarti 30 sa', 300 sa', 30 sa', 300 sa'. Kalau satu sa' itu 2,5 kilo, berarti 750 kilo. 7,5, 7,5 kuintal dari hasil bersih. Maksudnya dari hasil bersih 7,5 kuintal itu berasnya bukan gabai. Jagung setelah apa jenis itu? Diopesi itu, dilepas bijinya itu loh. Wis tanpa kobot, wis tanpa janggel, itu dalam kondisi kering. Dalam kondisi kering itu yang dihitung 7,5 kuintal. Jadi itu yang dihitung nisab. Jadi menghitung nisabnya panen padi itu bukan gabah, tapi beras. Terus gimana urusan anunya? Ini apa itu? Itu nih prediksikan. Ini prediksikan karena semuanya langsung disolek 7,5 kuintal apa? Ini bosok. Ini prediksikan. Petani mesti paham lah. Jadi gabah sekian hasilnya, kalau beras sekian, itu mampu untuk diprediksi insyaallah. Allah ala kulli. Lanjut. Qal wa ansha'a minal an'ami hamulatan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan minal an'am dari binatang ternak hamulatan. Ada yang salihatan lil hamal, ada yang layak yang bisa dipakai untuk angkat-angkat barang. Lil hamli 'alaiha kal ibil kibar, kayak unta yang sudah gede. Wa farsha, dan ada yang jenis farsha, ay la tasluhu lahu, binatang-binatang yang enggak layak untuk ditunggangi, untuk dinaiki, untuk dibawakan beban badannya. Kal iblis sihar, kayak unta yang masih kecil, wal ghanam, dan apa itu? Dan kambing itu enggak bisa untuk angkat-angkat barang. Summiyat farsha, binatang yang kecil-kecil itu dinamakan dengan farsh. Yani li'annahu kal farshi lil ard. Yani binatang itu kayak farsh itu kayak apa ya? Kayak itulah hamparan permadani. Ini kayak tikar gitu bagi tanah. Lidunuliha, karena sangat dekat dengan tanah, bukan tinggi. Kulu mimma razaqakumullah, silahkan makan dari semua yang Allah rizkikan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti jalan-jalan setan. Semuanya tanaman dari Allah, binatang ternak yang dinaiki datang dari Allah, silahkan dimakan. Gak usah punya keyakinan yang aneh-aneh, gak usah punya keyakinan yang aneh-aneh. Kalau lahiran 4 gak boleh dimakan, kalau lahiran 10 gak boleh dinaiki, kalau sudah dinazarkan gak boleh disembelih dan macam-macam. Itu adalah apa yang kalian katakan, semuanya datang dari Allah, silahkan mau dimakan. Secara hukum syar'i halal untuk dimakan. Mau nggak mau itu urusan belakangan, urusan lain, bukan urusan syariat. Jangan kalian mengikuti jalan-jalannya setan. Etara'iqahu fit tahrim wa tahlil, jalan-jalannya setan tatkala mengharamkan, tatkala menghalalkan. Ingat ya akhwan, semua ini godaan setan, bahasa Al-Qur'annya itu khutuwat itu jalan-jalan langkah-langkah. Setan itu tatkala goda manusia itu nggak pernah satu langkah langsung selesai, tapi proses. Jadi proses itu yang perlu untuk dihindari. Karena orang kalau sudah terjerumus ke dalam proses, maka sedikit demi sedikit dia itu akan masuk. Oleh karena itu dalam fikih, dalam dunia fikih ada istilah saddud dzara'i. Saddud dzara'i itu mencegah sesuatu yang menjerumuskan ke dalam perkara yang haram, meskipun halal. Jadi perkara halal diharamkan karena perkara ini kalau dihalalkan, jadi 2, 3, 4 langkah lagi akan jadi menerjang perbuatan haram. Maka itu dicegah dari sekarang. Namanya saddud dzari'ah, mencegah dari perbuatan halal yang akan menjerumuskan orang dalam perbuatan haram. Jadi masalah ya, dalam memahami fikih dan menghukum agama itu nggak langsung haram lagi, enggak. Tapi kalau sampai terus tak lama kamu akan terjerumus dalam perbuatan yang semacam. Makanya bahasa haram itu oleh Allah Subhanahu, oleh Rasulullah SAW digambarkan kayak hima, area larangan. Area larangan itu kalau orang itu jauh darinya, maka orang itu jauh darinya,
maka dia itu akan aman. Tapi kalau dekat, ini siapa yang jamin? Siapa ini yang jamin? Dan menyelamatkan jiwa, menyelamatkan agama, menyelamatkan kehormatan jauh lebih ini utama, jauh ini lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, innahu lakum aduwwun mubin. Jadi sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bayyinul adawati, yang sangat jelas, sangat nyata permusuhannya. Thamaniyat azwaj, binatang-binatang itu ada 8 pasangan, ada 8 asnaf, ada 8 asnaf. Badal min hamunah wa farsh, sebagai badal dari binatang yang bisa ditunggangi dan binatang yang tidak bisa ditunggangi. Minal dha'ni zawjain ithnain dzakar wa unsa. Ada binatang itu yang dha'n itu busuf, kambing yang punya bulu. Apa jenenge kok? Kibas, biri-biri, domba, apalagi? Ya situ. Itu namanya kambing jenis dha'n. Kambing jenis dha'n itu ada 2. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada jantan, ada betina, laki-laki perempuan. Ini minal dha'ni, Allah itu memiliki menciptakan kambing jenis dha'n. Dha'n itu ada 2, ada zakar, ada unsa. Wa minal ma'as, dan al-ma'as. Ma'as itu kambing du sya'ar. Kambing yang apa ya? Yang punya rambut, nggak punya bulu tapi punya rambut. Kambing Jawa, kambing macangan, kambing etawa, yang kepala itu berambut tapi badannya itu nggak punya bulu. Lagi itu namanya mas, namanya mas. Istilah negeri kita apa? Dha'n itu apa? Kalau mas, kata istilah negeri kita ya. Istilah negeri kita itu per jenis. Taib. Wa minal ma'azi bil fathi was sukun. Bisa di fathah, bisa di sukun. Ainnya maksudnya. Bisa dibaca yani ma'azi. Bisa dibaca ma'azi. Yani ithnain pun ada 2 jenis. Ada yang jantan, ada yang betina. Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan tentang binatang-binatang ternak yang Allah ciptakan. Qul, katakanlah ya Muhammad wa Muhammad, liman harrama dzukura al-an'am taratan wa inatha ukhra, kepada orang-orang musyrik jahiliyah yang mengharamkan ternak yang jantan dan kadang-kadang mengharamkan ternak yang betina. Wa nasaba dzalika ila Allah, lalu menyandarkan hukum itu kepada Allah. Zakaraini, apakah 2 yang jantan dari dha'n dan ma'as? Harramallahu alaikum, itu yang Allah haramkan. Amil unsayain, ataukah 2 betina dari dha'n dari ma'as minhuma. Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, ataukah yang dikandung oleh rahim-rahim yang betina. Rahimnya betina dha'n, betina ma'as, maksudnya zakaran kana au unsa, baik yang jantan maupun yang betina. Nabbiruni, beritahu aku, bi'ilmin, dengan ilmu, dengan dalil, an kaifiyati tahrimu dzalik, kok bisa ini diharamkan, in kuntum shadiqin fi, jika kalian itu ini benar-benar jujur padanya. Al-makna, min aina ja'at tahrim, dari mana datangnya pengharaman ini? Fa in kana min qibal dzukura, kalau memang karena dia itu laki-laki jantan, fajami'ul dzukur haram, kalau begitu semua yang jantan itu haram. Amil unutha, kalau memang haramnya itu karena dia betina, berarti jami'ul inas, semuanya ini yang betina itu haram. Awishtimalur rahim, kalau memang yang dikandung oleh rahim, berarti fazawjah, dua-duanya haram. Famin aina takhsis, dari mana datangnya pengkhususan? Fa istifham lil inkar, istifham ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya ingin mengatakan kepada mereka, kalian itu kaum warga di medan hukum. Jadi kalau begini haram, kalau begitu halal, kalau begini nggak boleh, kalau begitu boleh, itu dari mana asal usulnya? Padahal tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan,
Wa minal ibli itsnain, unta pun ada dua jenis, ada jantan ada betina. Wa minal baqari itsnain, yani sapi pun ada dua jenis. Berarti 8, benar tak? Allah mengatakan dari awal tsamaniyat azwaj, ada 8 pasangan. Dha'n, ma'as, yani ibil, bakar, yani kambing jenis domba, kambing jenis Jawa. Kok jenis Jawa? Jenis ma'as gitu ya. Ini unta, sapi 4, yani 4-empatnya itu ada jantan ada betina, berarti 8. Lah kok cuma ini Ustaz? Gono ayam, pitik, bebek. Ini Allah sedang berbicara tentang adat, kebiasaan, keyakinan orang-orang Quraisy di zaman itu. Zaman itu orang-orang ternak bebek. Jadi di sana ya, kalau di sini sudah ada orang ternak bebek. Ini zaman itu, ini anak yakin. Masa zaman saya orang bebek ternak bebek. Ini. Tapi zaman itu di Jaziratul Arab, binatang yang diternak itu hanya 3 ini. Binatang yang diternak itu hanya 3 ini. 3 yang kambing 2 jenis. Yang kambing itu 2 jenis. Kalau unta itu 1 jenis. Sapi juga satu jenis. Yang gede kecil itu kan urusan tak? Tapi jenisnya itu, jenis bentuknya itu sama. Mana tadi? Qul adzakaraini harrama, katakan oleh Muhammad, apakah yang jantan dari unta dan dari sapi itu yang Allah haramkan? Amil unsayain, apakah yang betina ya unta, betina ya sapi? Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, apakah yang hasil kandungan sapi betina, unta betina? Kalau hasil kandungan kan ada yang jantan, ada yang betina. Bal kuntum syuhada, apakah kalian itu pernah jadi saksi, huduran, pernah hadir, id wassaqumullahu bihadza, tatkala Allah mewasiatkan hal semacam itu, jadi at-tahrim, pengharaman itu, fa'tamattum dzalik, lalu kalian menyandarkan hal itu kepada Allah. Bal la, tidak, itu tak pernah terjadi. Bal antum kadhibuna fi, kalian hanya berdusta atas nama Allah. Faman aila ahada adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba, tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah. Ini akhwan bahayanya orang yang berbicara atas nama Allah. Penghalalan pengharaman itu berat ya. Pengharaman itu berat. Jadi orang yang Allah kasih amanat ilmu itu berat, makanya pahalanya besar. Kenapa? Konsekuensinya berat. Nggak punya ilmu, ngomong dosa besar. Jadi kemudian punya ilmunya, gak ngomong juga dosa besar. Jadi harus benar-benar berada di tengah. Jadi kalau benar-benar nggak tahu, katakan nggak tahu. Kalau tahu, maka jadi sampaikan. Jadi maka sampaikan. Dan penyakitnya ya kawan, orang yang sudah jadi ustadz itu jarang yang berani ngomong wallahu a'lam. Dan itu yang sangat berbahaya. Jadi makanya anak sering wanti-wanti sama teman-teman, terutama yang di kelas-kelas silang jarang lulus, itu mengatakan antum jangan pernah jadi ustadz sebelum waktunya. Ini bukan ustadz di kelas ya, bukan ustadz ngajar iqra, ngajar apa gitu ya. Asatidzah yang ngajar ta'lim umum. Jadi itu bahaya banget. Kenapa bahaya kawan? Jadi karena masyarakat umum itu nggak pernah mampu membedakan kemampuan seseorang, nggak pernah mampu membedakan kemampuan. Pokoknya wong wis iso ngajar berarti dia faqih. Akhirnya apapun ditakoni. Lah, tatkala orang itu benar-benar mampu untuk mengatakan wallahu a'lam pada satu yang tidak mampu, katakan wallahu a'lam. Wajib untuk mengatakan wallahu a'lam. Itu kemudian menurut pendapat saya, prediksi saya, padahal tanpa landasan, maka itu yang amat sangat berbahaya. Dan dan ini ya kondisi orang-orang awam kali zaman dahulu kala. Kata dulu Imam Al-Jauzi, ini itu mengatakan di zaman dulu, beliau itu di tahun 400-an, beliau mengatakan al-faqih indal awam man sa'adal mimbar. Jadi menurut orang-orang awam, orang yang faqih ahli ilmu itu pokoknya iso khutbah. Ini di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, ini pokoknya benar ceramah. Yang pokoknya benar ini ceramah. Ini zaman sekarang, padahal kemampuan
kemampuan ceramah itu adalah mauhibah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terapkan ceramah pompena. Tapi orang itu ilmu kayak laut, tapi kon ceramah ini orang patena. Lihat ya, kon sebagian para ulama. Yang sebagian para ulama. Yang antum itu kalau dengarkan yang taklimnya Syekh bin Bas, yakin dulu. Ngomong bulat gak kono ujung mulai kali. Yang kono ujung mulai kali bulat gitu. Apalagi kalau antum mendengarkan yang ngerti bahasa Arab, cobalah jarang-jarang itu mendengarkan kajiannya Syekh Bakar Abu Zaid. Seorang alim yang sangat mapan ilmunya itu kayak gula rot. Ini kata teman-teman di Riyadh, ini kalau kita datang ke majelisnya Syekh Bakar Abu Zaid, itu hanya kepingin tanya jawabnya. Ini kenapa? Hanya pingin dua. Pertama barokahnya ilmu beliau, paham nggak paham bukan yang kedua tanya jawabnya, jawabnya mantap. Tapi kalau jelaskan apa-apa buat kayak korban. Ini. Tapi lihat ya akhwan, orator Saudi, masya Allah. Ini yang mampu membius ribuan manusia, itu mereka tidak ada satupun orang yang mengatakan mereka ulama, tapi orator. Ini harus dibedakan. Dan orang awam tidak mampu membedakan ini. Ini sejak zaman Ibnu Jauzi, tahun 400-an, sekarang 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu Ibnu Jauzi sudah mengatakan al-faqih indal awam man sa'ada mimbar. Dan orang yang faqih di kalangan orang-orang awam itu adalah pokoknya iso khutbah, naik mimbar. Itu perlu kehati-hatian. Makanya ya kawan, makanya kalau di zaman dulu orang itu baru boleh taklim kalau ada ijazah. Kalau boleh taklim kalau ada ijazah. Ijazah itu dikasih ijazah sama fulan. Saya izinkan kamu untuk mulai ngajar. Ada yang ijazah ammah, syekhnya itu ngomong sama muridnya untuk orang. Saya kasihkan kamu izin untuk ngajar. Ada yang ijazah khasah, saya kasih kamu izin untuk mengajarkan Jalalain. Berarti syekh ini hanya mengizinkan muridnya itu untuk mengajarkan Jalalain. Kita bilang lain enggak? Dan macam-macamnya. Ijazah dulu itu bisa membuat ijazah itu per kitab per orang. Per kitab ini per orang. Biasanya kalau sudah selesai taklim kayak begini, syekhnya kemudian antum di sini majelis ijazah itu ditanya, dites, baca bagian ini, antum baca maknanya apa? Nah, syekh yang ketat ijazahnya itu dulu baca dari awal sampai akhir, baca dari awal sampai akhir, tengah-tengahnya dites ini semua yang paham, di akhir ini tulisi qad ajastulaka hadzal kitab ta'alluman wa ta'lima, tanda tangan, saya telah membolehkan kepadamu untuk mengajarkan kitab ini. Berarti kitab ini sudah mujaz namanya, sudah dikasih ijazah oleh gurunya. Seketat itu dulu para ulama dalam dunia ini ya. Makanya ilmunya dulu barokah. Ilmu zaman dulu itu barokah. Kenapa? Ya semacam ini. Nah, sebenarnya ijazah ini ada di lembaga-lembaga formal. D1, D2, syariah itu ada. Hanya saringan itu gede-gede, jadi angkas yang turun layak aku bolong. Saringan itu gede-gede, jadi ono brogalan, ono saringan terlalu besar. Gimana ya aku akan menggambarkan? Misalkan Bulughul Maram, anak dulu itu belajar Bulughul Maram itu cuma 2 tahun. Itu Subul Salam itu 2 tahun. 2 tahun itu kan 4 jilid toh, Subul Salam itu 4 jilid, 1 jilidnya sama ini. Ujiannya 5 misalnya. Ujian itu 5. Padahal kita ke sini. Kita ke sini itu soalnya 5. Itu sudah 5 itu kebetulan apa namanya ono dosen sekali kata-kata apa benar. Kawan. Imtihan materinya halaman ini sampai halaman ini, halaman ini sampai halaman ini, halaman ini sampai halaman ini. Yang lainnya di qiraah. Lainnya cuma dibaca toh, tapi enggak masuk imtihan. Menurutku dosen itu aku nyatuk malil qiraah la yuqa. Yang diperintahkan syekh untuk dibaca berarti enggak akan kita baca guru dan menunjuk. Ya semua itu gaya udah saja. Lah kan memang itu ya ikhwan. Makanya anak sering wanti-wanti kepada
teman-teman yang pemegang ijazah. Kalau zaman dulu itu ijazah kitab, kalau zaman sekarang itu ijazah gelar ilmiah. Kepada teman-teman ya kawan pemegang ijazah LCMA doktor, lihat ada atau nggak ada di kalangan antum, pokoknya pemegang itu, ataupun anak-anak antum nanti kalau ada yang memegang ijazah LCMA doktor maupun yang lain, antum itu dikatakan, dipandang oleh masyarakat awam itu alim, maka cocokkan dengan ilmu yang kita miliki. Pemegang LC ya layaknya jadi LC kaya apa ngono. Pemegang MA layaknya jadi MA kaya apa. Pemegang LC tapi ilmunya SD itu kadzab, pendusta. Dia itu adalah pendusta. Kenapa ya, kawan? Kasihan umat. Kasihan umat. Pada lulus LC itu marah tuh so. Lulus LC itu marah tuh so. Ini repot masuk itu, Bang. Betul nih. Masuk ikut ketanat tuh. Betul. Ini oke bocor ya. Oke bocor. Itu susahnya zaman sekarang. Ditambah lagi ya kawan, gelar ilmiah zaman sekarang itu nggak membedakan jurusan. Nggak membedakan orang itu kalau sudah punya gelar apa? Gelar apa lah? Gelar doktor, gelar doktor. Kalau yang menguasai semua ilmu dunia, komentar di bidang apapun, profesor doktor di bidang kehutanan. Profesor doktor bidang kehutanan komentar masalah fikih sholat. Kebising loh. Profesor doktor di bidang fikih komentar di akidah aja nggak boleh sebenarnya itu, karena anggap. Profesor doktor di bidang komentar bidang lain kan kadang-kadang dulu. Masyarakat kami ya kawan, kalau sudah masyarakat kita pada waktu di Libya dulu, kalau sudah ngomong di bidangnya, masya Allah kayak lautan. Tapi begitu ngomong di bidang yang lain, kalah. Saya SMP macet. Nah, pernah ada seorang profesor doktor ilmu nahwu, masya Allah ilmu nahwunya itu kayak laut. Suatu hari di kitab fikih, di kitab nahwu itu mau nyerempet masalah akidah atau fikih dulu tuh, ngomong masalah fikih kacau banget. Padahal kita ada kali masih semester 3, semester 4 ya semacam itu ya. Tapi beliau kan profesor doktor, alhamdulillah beliau jadi wong paham, jadi ngerti gak komentar fikih, gak komentar apa, karena beliau profesor doktor bidang nahwu. Tapi di Indonesia sempuh lah itu komentar semacam itu. Ada tuh ada antum ngomong itu iftira ya kawan, yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah? Bidzalika, dengan itu semua, yudillan nas bighairi ilm, menyesatkan manusia di jalan ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kul, katakan oleh Muhammad, setelah itu semua kalian mengharamkan keluarga di biro. Kul, katakan oleh Muhammad, la ajidu fi ma uhiya ilayya syai'an muharraman. Aku tidak mendapatkan yang diwahyukan kepadaku itu ada yang haram. Ala ta'im yat'amuhu, untuk dimakan oleh orang yang mau makan. Dan itu mengharamkan saibah, mengharamkan bahira, mengharamkan ham, mengharamkan ini, mengharamkan itu, keluarga diri itu. Katakan Muhammad, gak ada yang haram yang Allah wahyukan kepadaku illa ayyakuna, kecuali bilya wata, illa antakuna atau illa an yakuna, illa ayyakuna maitatan, bangkai, binasb mansub, wa fi qira'ah birrafa, dan dalam bacaan yang lain marfu ma'at tahtaniyah, yani bersama huruf yang titiknya di bawah. Apa maksudnya? Apa huruf yang titiknya di bawah terus, yani terus bentuk apa itu bacaannya mirip-mirip 3, 4, ba, ta, sa, ya. Ba itu muwahhadah, istilahnya itu huruf yang bentuknya kayak gimana tapi titik siji. Nun, Ustaz, nun kan bacaannya nun, jadi nun, tulisannya itu loh, nungker,
ini apa itu? Tulisannya itu. Sing tulisannya itu kayak perahu naik munggah terus ono hamzah. Itu yang dibaca cuma ba, ta, sa, ya. Ba itu istilahnya muwahhadah, titik satu. Ta itu istilahnya fauqaniyah, titik dua atas. Yani kalau ya itu istilahnya tahtaniyah, dua titik bawah. Kalau sa itu istilahnya musallasa, yani huruf kayak ngono tapi titik telu. Titik telu. Ya, benar. Ya, benar. Berarti ya, Ikhwan, berarti kan terutama ikhwan, mustalah-mustalah ini sering muncul di kitab-kitab para ulama. Istilah fauqaniyah, tahtaniyah, ini bersama bawahan. Bawahan apa maksudnya? Tahtaniyah itu huruf yang titik bawah. Yang benarnya kayak tadi. Berarti? Ya. Berarti? Ya. Berarti ya. Berarti ya, Ikhwan, bisa dibaca rofa. Ini bisa dibaca rofa jika ya. Jika ya. Ini. Jika ya. Tapi dalam catatan kaki, antum tahtaniyah ya lafadznya. Dalam catatan kaki wabil hasyiyah, dalam catatan kaki sawabuhu ma'al fauqaniyah. Yang benar itu bukan ma'al tahtaniyah tapi ma'al fauqaniyah. Apa fauqaniyah? Ta. Wa takunu hina idzin tamma. Maka tatkala itu menjadi kana tam. Fal qira'at salas. Jadi maka ada tiga yang bacaan. Ada tiga bacaan. Wallahu a'lam. Ya, yang ini ya, kalau dibaca maitatan berarti isim kana. Kalau dibaca maitatun berarti fa'il kana. Kalau dibaca maitatan kana naqis. Kalau dibaca maitatun kana tam. Itulah dalam istilah nahwu. Pokoknya tangkai guys. Kalau berapa? Tangkai itu mamata ini bi ghairi zakatin syar'iyyah. Binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Bisa jadi mati sendiri, bisa jadi mati disembelih tapi tidak secara syar'i. Itu namanya bangkai. Taib. Darah masfuhan atau darah yang masfuh, yang sa'ilan, darah yang mengalir. Ini bi khilafi ghairihi, beda dengan darah yang tidak mengalir. Kal kabidi wa tihal, kayak hati, kayak abtihal. Tihal itu limpa. Limpa itu sendiri. Yani sebagai limpa. Kebuk. Bukan ya? Kebuk itu pernafasan. Limpa itu yang mana tuh ya? Tihal itu. Pankreas. Pokoknya sebenarnya ini dibuka itu kayak hati, kayak darah. Kayak darah. Tuh, kalkabidi wa tihal. Darah yang haram itu darah masfuh. Adapun darah yang ghairu masfuh, yang tidak mengalir, maka nggak haram. Dan itu pertama hati, yang kedua tihal, gitu ya, limpa. Yang ketiga darah yang nyisa di daging yang sudah tidak akan lagi mengalir. Darah yang nyisa di daging yang tidak akan mengalir lagi, maka itu halal. Makanya sate itu halal meskipun seolah darahnya. Nah, awalan khinzir atau daging babi, semua babi, bukan dagingnya toh. Kenapa disebut daging babi? Ya karena orang Arab dulu nggak mungkin makan kebuk, ini nggak mungkin makan apa itu apa jeruani itu, kulit cacat dan macam-macam. Ini makan daging. Fa innahu rijsun, maka daging babi itu haram, mananya adalah haram. Rijs itu ada dua arti, satu haram, dua najis. Illa ayyakuna fiskan. Yani kalau tetap dimakan ya pasti akan fasik. Uhilla li ghairillahi bi, ini yang disembelih untuk selain Allah. Yang masuk dalam haram juga adalah yang disembelih untuk selain Allah. Dubiha ala ismi ghairihi, disembelih atas nama selain Allah. Disembelih untuk selain Allah ya, kalau itu ada dua gambaran. Gambaran yang pertama
tatkala nyembelih menyebut nama selain Allah. Kabar yang kedua, disembelih niatnya untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Dan bentuk untuk dipersembahkan kepada selain Allah adalah kalau sebagiannya disisakan untuk untuk sesuatu yang lain. Kalau kepalanya disisakan untuk sajen, menggunakan apanya disisakan untuk apa, macam-macam semacam itu, maka itu namanya disembelih untuk selain Allah. Kalau negeri kita, negeri itu sering ada katakan, apa hukumnya makanan tahlilan? Makanan tahlilan itu ada dua kemungkinan, atau ada tiga kemungkinan. Yang pertama, tatkala nyembelih nyebut yang ditahlili itu bismi fulan. Dan ini kayak Rono di Gresik Rono, Lampung daerah-daerah pinggir tonggo-tonggo nyolok itu kan. Pokoknya di sini Rono. Itu kedua, yang pertama. Yang kedua, nyembelihnya mungkin lillah, tapi sebagian dagingnya dipersembahkan bukan untuk manusia, tapi untuk yang lain, untuk roh, untuk sajen, untuk laut, untuk tumbal, untuk apa sebagiannya, maka berarti binatang itu sembelih uhilla li ghairillahi bihi. Contoh nyembelih kebu putih, untuk kebu putih, kebu hitam, yang nyembelih kebu gitu ya. Dagingnya gunakan, tapi kepalanya di kayu tumbal, kayu opo, kayu jin, untuk opo semacam itu, maka berarti semuanya menjadi haram. Contoh yang mungkin ada adalah daging itu dimasak, menyembelih kambing, masak acara tahlilan begitu, menyembelih kambing, kemudian akhirnya disiapkan di piring, telekama, oh jadi pangan kamu mbak, kok teko, kamu itu ya, malam-malam kok teko sisu, itu ternyata rono, jadi apinya sama apa rono sopan, jadi mau mbak pada malam tikus, mau mbak sama. Nah kalau sampai semacam itu berarti haram daging itu. Kenapa? Ada yang uhilla li ghairillah. Ada pun yang ketiga, kalau dua-duanya nggak ada, maka daging itu halal. Binatang yang disembelih untuk acara tahlilan, yang untuk acara tahlilan, tapi mulai bismillah, kemudian semua dagingnya diolah untuk tamu tahlilan itu, maka dagingnya halal. Karena berarti binatang itu bukan uhilla li ghairillah, tapi disembelih untuk jamuan tamu. Disembelih untuk jamuan tamu. Nah, adapun acara haramnya acara tidak ada konsekuensinya dengan haramnya makanan. Apa hukumnya wak marung di tempat lokalisasi? Jenengan itu melakukan water, ngelak ya. Terus arepin ngeteh itu kemudian sing dodolanku, masya Allah, seronok agar ini. Tapi sempurna ini, masuk bukan. Ini. Apa hukumnya marung di situ? Haram. Apa hukumnya tehnya? Halal. Ini haramnya acara tidak mengharuskan haramnya makanan. Prinsip ini perlu dipahami akhwat, sehingga tidak mengharamkan yang tidak halal dan tidak menghalalkan yang memang halal. Mana tadi? Faman turra, barang siapa yang terpaksa ila syai'in mimma dzukir, terpaksa makan yang disebutkan tadi, fa'akalahu, lalu dia makan ghairu bahin, tidak melampaui batas, wala adin, dan tidak tidak melampaui batas, fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka Tuhanmu itu maha mengampun, lahu, akan mengampuni dia apa yang telah dia makan. Kalau terpaksa itu kembali, kalau nggak makan akan mati atau akan mengalami mara bahaya besar. Yani akan mengalami mara bahaya yang besar, akan mati, itu pertama. Yang kedua, ada orang kena mak akut stadium 4, dia itu harus waktunya makan atau waktunya minum, waktunya makan. Qaddar Allah, dia berada di satu tempat yang di situ nggak ada makanan, adanya bangkai babi. Sebenarnya kalau dia bertahan nggak makan, bisa satu jam lagi, satu hari lagi itu masih kuat. Tapi ini kalau nggak dikasih makan, maknya ini akan parah banget karena stadium 4 sekarang. Stadium sudah tinggi, maka itu namanya berbahaya sekali untuk fisik dalam ini semacam ini. Silakan makan meskipun bangkai babi. Tapi ghairu adin, tidak melampaui
begitu mangan daging babi, enak itu ternyata. Terus masalah mumpung halal, kok ngomong halal? Satu surapan pertama untuk menghindari mak tadi itu halal. Terusannya halal. Terusannya halal. Itu ada wala adil. Warahimun bihi, Allah menyayang kepada orang itu. Wa yulhaqu bima dzukira, ini bisunnah, dan dikandingkan, ditambahkan dengan yang disebutkan tadi. Allah yang menyebutkan 4: bangkai, darah mengalir, mengucur, babi sama yang disembelih selain Allah. Tapi kemudian ditambahkan oleh ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima dzukira bisunnah, yang Allah sebutkan dalam as-sunnah. Kullu dhinabin minas siba, semua zina, nab itu gigi taring, minas siba dari binatang buas, wa mukhladin minat tayr, dan burung yang punya kuku tajam. Apa maksudnya dalam penazan yang Allah yakum? Aku yakum. Fahami hadis ini dengan tepat. Zina itu dalam istilah usul fikihnya itu sifatun kasyifah. Mikhlab itu juga sifatun kasyifah. Zinat itu gigi taring yang tajam. Yani mikhlab itu kuku yang tajam. Itu adalah maksudnya binatang pemangsa itu di mana-mana kukunya taringnya tajam. Maka menyebut taring tajam itu bukan membawa hukum, tidak membawa hukum. Dalam artian semua binatang yang punya gigi taring itu haram, bukan begitu maksudnya. Tapi binatang pemangsa. Kalau binatang pemangsa itu mesti punya gigi taring, gigi yang untuk gigi apa sih jenisnya? Gigi taring ya. Ya. Tapi tidak semua binatang yang punya gigi taring itu pemangsa. Lah, binatang yang punya gigi taring tapi bukan pemangsa, maka itu tidak apa-apa. Maka itu halal. Itu yang pertama dipahami. Yang berikutnya ya kawan, pemangsa di sini maksudnya adalah pemangsa binatang sejenisnya atau di bawahnya. Serigala itu wah, misalnya gak semangsa gajah kok. Lu tinggi itu sama bu. Yuk serigala, kalau gajah kalah serigala Melayu. Jadi kalau serigala yang namanya pemangsa, yuk nyambi memangsa kodok, orang memangsa kebo. Jadi serigala memangsa ayam, kambing, orang memangsa onto. Ini makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang onto. Kalau onto hilang, jujubuk. Kenapa? Mereka walau apa kamu dengan onta? Biarkan aja, dia bisa makan, bisa minum sendiri. Ini sampai ketemu tuannya. Kenapa? Nggak mungkin binatang buas padang pasir itu mampu nyerang onto. Kenapa? Di padang pasir raja hutan. Orang singa. Ini pas padang pasir jazirah. Untuk mau ngomong pasar pasir Afrika, Ustaz. Anak ngomong padang pasir jazirah. Padang pasir jazirah itu adanya serigala. Ini makanya bahasanya Rasulullah SAW kalau ngomong tentang binatang buas itu mesti serigala. Ini mesti serigala. Makanya onto biarkan aja apa urusan onto dengan yang binatang yang semacam itu. Sama serigala. Yang mana onto itu dengan serigala? Ada kalau kambing dia itu, nah ada kalau kambing ya Rasulullah, kambing itu imma laka aw li akhika aw li dzib, kata Rasulullah. Kambing itu bisa jadi dia adalah milik kamu atau milik pemiliknya saudaramu atau miliknya serigala. Yang tahu ini. Kenapa Rasulullah serigala? Ya memang orang serigala di padang pasir. Jangan bawa ke negeri kita ulo urip nindi ulo di padang pasir. Ada pun yang bayar azan ya Allah ya Allah. Omong-omong gitu. Ya, itu zina, ini zina. Maka kucing ya, kucing itu masuk siba. Kenapa? Tapi kelas-kelasnya tikus, tikus cilik loh. Orang kayak tikus serokok, tikus serokok, tikus kucing lalu. Mikhlab minat tayr, mikhlab minat tayr itu burung pemangsa. Burung pemangsa itu kukunya mesti tajam, tapi tidak semua yang berkuku tajam itu haram. Mula pitik haram, burung darah haram. Kukunya tajam, kukunya
Dan semoga nyatanya dulu ada orang yang pernah berfatwa bahwasanya kita harus melakukan gulu. Mungkin orang pendapat perempuan yang punya lawannya. Alasannya dari ini kayak kapalan gitu loh. Makanya kan jangan terlalu pede dengan otak sendiri. Jangan terlalu pede dengan otak sendiri. Fahami dengan apa yang difahami oleh para ini ulama, ini dengan para ini ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian itu tambahan. Jadi yang haram dalam Al-Quran itu 4. Tapi tidak cuma 4. Ada hukum-hukum lain yang Allah tambahkan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita pelajari. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biizni Rabbina Tabaraka wa Ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.